Perkenalkan, nama saya Zaka Humaika Lasmana dari kelas 1 Madinah. Hari ini Zaka akan membaca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taqo kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Kutbi dari kelas 1 Madinah. Saya akan membacakan arti dari surah Al-Fil. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Tidaklah kamu lihat bagaimana Tuhanmu mengambil tindakan terhadap pasukan gajah. Bukanlah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang terbakar. Maka mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Malik beserta guru-guru yang lainnya serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Anak-anakku, Nabi Musa alaihi salam sangat panjang dan banyak sekali kisah-kisah beliau. Maka kali ini Bapak ingin menitik beratkan kepada kelahiran Nabi Musa sampai beliau dalam masa remajanya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa lahir di kota Mesir, tepatnya pada masa kerajaan Fir'aun laknatullah. Nabi Musa termasuk dari nabi yang ulul azmi. Kemudian beliau mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama bapak beliau adalah Imran, Musa bin Imran, yang nanti kalau diurut-urut ke atas, beliau juga termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika pemerintahan Raja Fir'aun alaihi salam, ahli nujum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, maka nanti akan ada laki-laki yang akan menggantikan posisimu sebagai raja. Ada yang berpendapat yang kedua, kalau kita baca di dalam buku Qasasul Anbiya, pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Dari kerajaannya tampak cahaya dari Baitul Maqdis. Maka beliau berdiskusi dengan para ahli nujumnya. Kemudian ahli nujum berkata, maka nanti
akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggantikan posisimu sebagai raja. Raja Fir'aun ini adalah raja yang sangat kejam, yang sangat zalim. Raja ini tidak pernah sakit, sombong sekali sampai-sampai Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhanmu yang sangat tinggi dan agung. Maka ketika Raja Fir'aun mendapatkan berita bahwa akan ada anak laki-laki yang akan menggantikan nanti posisinya sebagai raja, setiap ada anak laki-laki yang lahir pada masa itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Laknatullah. Spontanitas seluruh ibu-ibu yang hamil didata. Kemudian ada yang lahir langsung dibunuh. Maka ibunda dari Nabi Musa alaihissalam getar-getir ketika Nabi Musa lahir. Kemudian ibundanya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menaruh di dalam peti. Kemudian Nabi Musa disuruh dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian segera ibunya mengikuti ilham tersebut. Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian diikuti oleh saudara ibunya yang perempuan sampai kelihatan bahwa Nabi Musa hanyut ke istana Fir'aun. Kemudian para dayang Fir'aun mengambilnya. Tidak ada satupun yang berani membuka peti tersebut sampai Siti Asia berani membukanya. Ketika dibuka, ada seorang laki-laki yang sangat tampan, kemudian memancarkan cahaya bahwa itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Siti Asia melaporkan kepada Fir'aun ingin mengadopsi anaknya. Kemudian Fir'aun tidak setuju. Kemudian Siti Asia selalu membujuk Fir'aun sampai-sampai hatinya luluh. Kemudian Nabi Musa diizinkan untuk berada di tengah-tengah istana Raja Fir'aun. Kemudian Siti Asia berkata, semoga anak ini bisa bermanfaat buat kita. Karena Siti Asia dan Fir'aun tidak mendapatkan keturunan sampai pernikahan saat ini. Anak-anakku, sampai di sini Raja Fir'aun dan Nabi Musa berada di tengah-tengah istana. Kemudian Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun. Sampai-sampai para dayang-dayang mencari ibu susuan. Kemudian berita ini terdengar oleh adik perempuan ibunya. Kemudian memberitahunya kepada ibunya bahwa di istana sedang mencari ibu susuan untuk bayi Siti Asia. Kemudian Nabi Musa kembali ke pelukan ibunya dan Nabi Musa mau menyusu kepada ibunya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Musa beranjak remaja, Nabi Musa pergi ke pasar mendapatkan seorang pemuda. Yang pertama dari Bani Israel, yang kedua dari Bani Kipti, sedang berkelahi. Kemudian Nabi Musa melerainya sampai Nabi Musa menonjok yang dari Bani Kipti sampai tewas. Akhirnya Nabi Musa takut karena dipenjara oleh Raja Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pergi ke kota Madian, sampai-sampai nanti bertemu dengan anaknya Nabi Syuaib, kemudian menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, dan nanti hal ini akan dijelaskan oleh guru-guru yang lain. Mungkin cukup ini saja yang bisa Bapak sampaikan
Pertanyaan pertama, siapakah bapak Nabi Musa alaihi salam? Yang kedua, siapakah ibunda istri Fir'aun yang mengadopsi Nabi Musa alaihi salam? Yang ketiga, di manakah Nabi Musa lahir? Terima kasih anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit kisah tentang Nabi Musa. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.